Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang lagi nonton ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa siapin cemilannya sambil nonton. Oke, yang pertama di sini aku mau bilang kalau aku mau jelasin tentang rencana pengelolaan media pembelajaran, di mana di sini meliputi inventarisasi, pelabelan, pengklasifikasian, dan berbagai hal lainnya dalam pengelolaan media pembelajaran. Nah, aku di sini ambil kelas 3A di SDN Pinggir Papas 2 dengan tema Kaputejaan Emature. Tentunya kalau udah ngomong kaputejaan berarti dan ada kata emature, aku ngambil satu mata pelajaran aja yang terintegrasi, yaitu mata pelajaran Bahasa Madura dengan kurikulum Merdeka. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan umum dalam pengelolaan media. Yang pertama, ketersediaan dan kelengkapan, meliputi memastikan kegunaan medianya apakah sudah baik dan terpenuhi. Ketersediaannya, apa saja media yang ada dan apa saja kelengkapan medianya dari berbagai jenis-jenisnya atau secara fungsinya. Dan juga memastikan kekurangan media apa. Tadi kan aku bilang di ketersediaannya, apakah semua lengkap? Misalkan ada kekurangan medianya, baik itu dari kelengkapan atau penggunaannya, fungsinya juga bisa teridentifikasi dengan baik melalui pengelolaan media ini. Dan yang kedua, pemeliharaan dan juga akses. Di sini dari pengelolaan media bisa dipastikan apakah media tersebut terpelihara dan juga terawat. Lalu juga bisa dipastikan apakah bisa diakses dengan mudah atau terhambat dalam penggunaannya untuk diakses oleh guru maupun siswa. Yang ketiga, di sini untuk bisa melihat sejauh mana tanggung jawab siswa dalam menemukan kemandiriannya dan juga tanggung jawabnya dalam merawat dan mengurus media tersebut yang tentunya sudah melalui pengawasan guru. Juga memastikan bagaimana siswa bertanggung jawab dalam memanfaatkan media tersebut dengan baik. Dan efektivitas pembelajaran, yang keempat, tujuan yang keempat yaitu efektivitas pembelajaran dimaksudkan mewujudkan pembelajaran muatan lokal Bahasa Madura ini yang menyenangkan, kreatif, dan juga menarik dan juga berkesan. Melalui media pembelajaran yang menarik, tentunya bisa menjadikan pembelajaran yang berkesan bagi siswa. Jadi sesuatu yang menyenangkan kan tentunya bisa meninggalkan kesan mendalam. Oke, dimana hal ini bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pengelolaan media yang baik tentunya ya. Oke, lanjut. Oke, di sini teman-teman bisa melihat inventaris media pembelajaran, di mana media ini berupa media yang mendukung tema Kaputejaan Emature dan terbagi dalam beberapa jenisnya. Bidangnya aku cuma ambil satu ya, karena kan aku tadi udah jelasin di awal kalau aku cuma ambil mata pelajaran muatan lokal aja, yaitu salah satunya dan satu-satunya cuma Bahasa Madura di sekolah sasaran aku. Nah, sumbernya ini bisa dari sekolah, dari internet, misalkan audiovisual, atau ada juga bahkan yang dari buatan siswa. Tujuannya biar siswa ini bisa meningkatkan kreativitasnya. Ketika siswa sudah memahami dan merancang berbagai media yang bisa ia buat sendiri, ia juga akan bisa mendapatkan pengalaman secara konkret, di mana aku juga masukin ke media pembelajaran jenisnya yaitu konkret. Contohnya puzzle Hana Carakan. Kan di sini beberapa siswa biasanya susah ya untuk memahami Hana Caraka, susah untuk menghafalkannya, makanya aku menyuruh atau siswa dari sekolah yang ketujuh ini disuruh untuk membuat media pembelajaran konkret atau yaitu Hana Carakan ini. Nah, ini lokasinya, lokasi penyimpanannya ditaruh di mana, nama medianya apa, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini bisa dijeda-jeda juga videonya, apa bisa di screenshot.
klasifikasi atau pengelompokan medianya berdasarkan fungsi dan juga jenis. Biasanya kan klasifikasi ini ada juga berdasarkan mata pelajaran, tapi kembali aku jelaskan lagi kalau aku cuma pakai satu mata pelajaran terintegrasi, yaitu bahasa Madura. Jadi ini aku kelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya medianya apa, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, dan juga fungsinya. Fungsinya ini di kata kedua, biasanya setiap kolom ada kata keduanya. Memberikan pengalaman belajar visual, cocok untuk gaya belajar visual. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti dijeda-jeda aja langsung. Oke, kita lanjut ke bagian penyimpanan dan pelabelan. Dimana penyimpanan ini prinsipnya media disimpan di rak khusus. Di fotonya kan ada rak khusus muatan lokal. Nah, ini aku taruh medianya biasanya di pojok literasi, bagian buku-buku, bagian untuk siswanya nanti bisa mudah membaca. Pengelompokannya berdasarkan jenis. Biasanya di sini ada kan itu buku ditaruh di bagian rak warna pink karena masuk ke dalam media visual. Digital kayak misalnya kayak proyektor, audio, itu aku taruh di rak biru langit ya, itu warnanya. Dan yang konkret kayak misalnya puzzle itu aku taruh di warna lila. Kenapa aku kasih warna yang cerah-cerah cantik ini? Karena kan siswa SD suka warna-warna yang ceria, dan warna yang cerah juga bisa meningkatkan mood mereka untuk belajar. Lanjut ke contoh pelabelannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, visual. Berarti yang pertama ini visual, langsung V. Mau ambil kosakata misalnya langsung disingkat MDR 01 karena visual ada di nomor 1. Bendanya apa ini? Kosakata. D. Digital, proyektor. Contohnya bendanya proyektor. Ini langsung kalau proyektor ya, gak usah disingkat gak apa-apa, disingkat gak apa-apa. Karena proyektor ada di nomor 2, digital, jadi masuk nomor 2. Puzzle nomor 3 ada di konkret ya, kayak gitu ya teman-teman. Bisa dipahami, langsung skip aja gak apa-apa, atau dijeda dulu gak apa-apa. Lanjut di prosedur perawatan. Nih, prosedur perawatannya, perawatan harian. Ini biasanya dilakukan oleh petugas tiket, misalnya membersihkan media dengan kain kering atau pemocil, tapi dibersihkannya pelan-pelan, jangan langsung ditepuk-tepuk kan misalnya pakai pemocil. Ini gurunya juga ngajarin gimana cara bersihinnya, penataan ulang, menyusun ulang kalau ada label-labelnya yang misalkan lepas atau udah mulai goyah, diperbarui lagi, dipasang lagi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim inventaris mini. Siapa? Siswa di kelas 3 itu setiap akhir semester. Penataan ulangnya yang akhir semester. Kalau perawatan harian ya setiap hari sesuai jadwal tiket. Pengecekan mingguan, mengecek kayak ada kerusakan tidak, ada kelayakan alat elektronik yang terganggu. Biasanya ini dilakukan oleh guru ya. Kalau berhubungan dengan pengecekan kelayakannya ini juga teknisi sekolah atau operator. Backup digital, guru setelah ngajarin siswanya, setelah melakukan sesi pembelajaran, nanti media digitalnya ini gimana hasilnya. Selama itu guru juga perlu mengcopy filenya dan ditaruh di flash disk pribadi. Sistem pemakaiannya, guru dan siswa juga wajib mengisi formulir penggunaannya dan maksimal 7 hari penyimpanan misalkan untuk media digital. Kan rata-rata di sini media digitalnya yaitu berupa kosakata, buku, atau apa tadi, kartu-kartu. Itu maksimal penyimpanannya 7 hari kan. Itu media yang gampang dibawa ya teman-teman. Lanjut, desain pojok literasi dengan tema kerabut. Tadi kan di slide keberapa itu ada foto kerabut-kerabutnya kan, itu menggambarkan Madura banget ya, budaya di Madura, kaputujeun. Konsep pojok literasi bertema kebudayaan Madura, di mana adanya pojok literasi ini bisa meningkatkan tanggung
jawab, yang juga termasuk tujuan kan tadi yang udah aku jelasin. Spesifikasi lokasinya seperti ini, buku babat Madura. Ini ya, bukan babat Madura kayak sejarah-sejarah atau tentang tradisi-tradisi Madura. Ini ada di babat Madura. 5. Buku pegangan siswa yang sisa-sisanya. Kan biasanya ada kelebihannya di kelas itu, jadi disimpan, takut misal ada siswa yang lupa bawa buku atau bukunya hilang, bisa ambil dari buku pegangan tapi tetap kembalikan lagi setelah pembelajaran. Ini bedanya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya strateginya yang melibatkan siswa apa aja? Ada piket media harian, inventaris mini, proyek media. Contohnya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, melibatkan siswa dalam pengelolaan media untuk membangun tanggung jawab. Tujuannya juga gotong royong dan kreativitas. Kayak tadi buat media misalkan puzzle, terus kartu, itu kan bisa meningkatkan kreativitas ya. Selanjutnya monitoring dan evaluasi di akhir semester. Gimana? Melalui evaluasi ini kolaboratif. Evaluasinya ya oleh guru dan juga siswa untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan programnya. Gimana, apakah jika programnya itu baik bisa dilanjutkan atau tidak? Dengan memastikan monitoringnya ini atau evaluasinya kondisi medianya. Nah, hasilnya ini 90% media masih baik dan layak. Gimana tindak lanjutnya ini ya, teman-teman bisa lihat indikator ini hasilnya. Tindak lanjut apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Gak apa-apa jeda-jeda ya. Dan kesimpulan yang bisa aku ambil dari pengelolaan media ini, gimana rencana pengelolaan media ini memiliki tujuan untuk menjadikan media pembelajaran sebagai sarana pelengkap yang efektif dan juga berkesan, dimana dengan adanya media yang menarik, pembelajaran juga tadi aku bilang bisa berkesan. Jadi dengan ada sistem pengelolaan yang baik, guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga pengelola dan pengembang sumber belajar. Dimana di sini ada 2 interaksi positif ya. Di lingkungan sekolah dasar sudah diajarkan bagaimana sumber belajar. Nah, ini untuk membangun budaya kelas yang kolaboratif, inovatif, dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.